Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Direktur LPTUI, Bapak Dr. Andes Ari Kartika Dewa, psikolog. Yang saya hormati narasumber acara kita pada sore hari ini, Ibu Dr. Puji Lestari Soeharso, MC psikolog. Yang saya hormati dan yang berbahagia, para hadirin rekan-rekan peserta webinar sekalian. Selamat datang di acara Sharing Session Navigating Your Career Journey, Unveiling the Secrets to Passion and Meaning. Rekan-rekan sekalian, dalam rangka membuka acara kita pada sore hari ini, izinkan saya mau berpantun sedikit, boleh ya? Boleh? Nanti boleh dikasih reactionnya atau kalau ada yang mau nyaut cakep juga boleh kayak gitu. Baik. Belalai panjang punyanya gajah. Gajah berjalan di atas papan. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Khadijah akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Baik, boleh nih dikasih reaction virtualnya nih. Boleh ya, mau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fitur-fitur reaction. Baik. Saya yakin rekan-rekan di sini hadir di acara webinar kita sore hari ini punya antusiasme yang sama nih seperti saya untuk mencari tahu bagaimana sih menemukan makna hidup dan dari mencintai karir yang kita pilih. Karena nggak cuma fresh graduate aja yang suka galau, bahkan yang sudah bekerja lama pun bisa berpikir, apa benar karir ini buat saya dan kegalauan-kegalauan sejenisnya. Dan seperti yang kita ketahui, hidup ini penuh dengan banyak pilihan, dan kita tentunya berharap dapat membuat keputusan yang tepat, salah satunya terkait karir yang kita pilih. Nah, kita akan diskusikan lebih lanjut dalam sharing session kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya, saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu kepada Direktur LPTUI, Bapak Dr. Andos Ari Kartika Dewa, psikolog, untuk menyapa kita semua. Kepada Pak Ari, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan. Baik, terima kasih banyak. Saya sudah dikasih kesempatan ini. Ya terus terang saya eh, tadi baru diingatkan bahwa sore ini kita ada acara sharing session. Kemudian yang dibicarakan ini soal karir. Wah, saya sangat antusias untuk hadir. Karena kenapa? Karena soal karir ini sangat menarik dan bisa tidak tidak hanya didominasi yang muda ya. Buat yang sudah tadi Mbak Khadijah sudah mengatakan bahkan yang sudah bekerja sudah punya pengalaman pun soal karir sangat menarik. Apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang itu kalau dibandingkan yang mungkin 15 tahun 20 tahun yang lalu, kalau sekarang karir itu katanya squeeze ya, jadi nggak bisa linear ya, lurus gitu nggak bisa, jadi bisa belok-belok kemana-mana karena optionnya banyak sekali dan harus pandai-pandai memilih ya, terutama untuk teman-teman millennials dan Gen Z ini. Apalagi pembicaranya saya sudah salah satu boleh dibilang dosen saya yang ngajarin saya dulu waktu kuliah. Jadi saya biasanya manggil Mbak Puji, Ibu Dokter Puji. Terima kasih atas kesediaannya untuk sharing. Dan saya yakin pasti menarik dan bermanfaat buat kita semua. Saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada narasumber, kepada teman-teman panitia yang menyiapkan acara ini, dan juga para peserta yang hadir. Selamat menikmati. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tadi Mbak Khadijah pakai pantun, saya juga mau pakai pantun, tapi pantun saya nggak bisa panjang-panjang kayak Mbak Khadijah. Pantun saya pasti udah seperti teman-teman udah nggak sabar. Yang paling gampang pantunnya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Dan demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Khadijah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas sapaannya. Wah,
sama ya Pak Ari, dengan saya sama-sama antusias karena bener topik ini tuh nggak ada habisnya, topik ini nggak pernah nggak seru untuk didiskusikan lebih lanjut. Jadi betul, makin cepat makin bagus gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke acara kita pada hari ini, saya mau mengajak para rekan-rekan sekalian peserta untuk share your story today. Jadi saya mengajak para rekan-rekan sekalian untuk ngambil handphonenya dan follow Instagramnya LPTUI, lalu buat Instagram Story dan tag Instagram kami @lptui terkait dengan keseruan dari acara kita hari ini. Jadi silahkan ya mendokumentasikan acara kita pada hari ini dalam bentuk screenshotan materi atau pemandangan laptopnya nih lagi sambil ngopi sore-sore gitu misalnya. Boleh banget. Langsung aja follow Instagram kami @lptui dan juga tag di Instagram Story ya. Karena tiga peserta yang terpilih akan mendapatkan souvenir menarik dari LPTUI dan nantinya akan kami umumkan di akhir acara. Jadi stay tune sampai akhir acara karena akan kami umumkan. Yuk, jadi rekan-rekan sekalian ditunggu sampai menuju akhir acara. Nanti kami umumkan siapa tiga peserta terpilih yang beruntung mendapatkan souvenir dari LPTUI. Cukup dengan follow dan bikin Instagram story dan tag kami. Pastikan akunnya tidak terkunci ya, supaya kami bisa melihat Instagram story-nya. Seperti itu. Baik. Nah, sebelum kita memulai acara, sepertinya nggak afdol nih ya kalau kita nggak punya dokumentasi nih. Walaupun kita acaranya online gitu ya, boleh dong kita foto bareng-bareng gitu. Saya mempersilahkan kepada rekan-rekan sekalian untuk menyalakan kameranya sejenak untuk kita foto bersama. Silahkan bisa menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh rekan-rekan panitia dan sudah kami bagikan juga di kolom chat. Silahkan rekan-rekan kita bisa mulai atau masih butuh siap-siap? Oke, kami masih tunggu beberapa detik ya. Kalau misalnya butuh untuk bersiap-siap, baik, boleh di take off dulu ya. Screen-nya saya izin untuk meng-capture. Di sini ada 3 layar, jadi saya berharap rekan-rekan sekalian bersabar, dijaga senyum manisnya, senyum tercantik dan tergantengnya. Saya izin untuk men-screenshot ya, meng-capture layar ini. Silahkan. Oke, masih banyak yang sebentar, sebentar. Oke, oke. Kalau memungkinkan pakai virtual background, silahkan. Kami sudah bagikan di kolom chat, tapi pun kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Dinyalakan saja kameranya, kasih senyum terbaiknya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya izin capture ya. Dalam hitungan, mohon ditahan senyumnya, karena kita nggak tahu nih rekan-rekan sekalian ada di slide keberapa. Oke, dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, mohon ditunggu, mohon ditahan. Oke, 3, 2, 1. Oke, sebentar, ditahan dulu. Slide kedua, 3, 2, 1. Oke, dan slide ketiga, mohon ditahan. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian yang sudah menyalakan kamera. Kalau mau masih dinyalakan kamera sepanjang acara, akan lebih baik lagi supaya kerasa nih ya, walaupun kita online, tapi merasakan kehadiran rekan-rekan sekalian dalam sharing session ini. Jadi lebih interaktif kayak gitu ya. Baik, selanjutnya. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan, salah, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Puji Lestari Suharso, MC Psikolog. Ini mungkin yang saya bacakan hanyalah sedikit gitu ya dari berbagai pengalamannya Ibu Puji. Ibu Puji menyelesaikan pendidikan sarjana psikologi, magister sains psikologi, dan doktor psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ini mentang-mentang LPTUI ya, jadinya Fakultas Psikologi UI banget nih gitu ya, Bu Puji pengalaman pendidikannya. Lalu pengalamannya, Bu Puji pernah menjadi psikolog di Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI dari tahun 2000 sampai 2017. Juga sebagai koordinator peminatan psikologi pendidikan, program studi psikologi profesi di Fakultas Psikologi UI dan menjadi kepala bagian psikologi pendidikan Fakultas Psikologi UI tahun 2002 sampai 2006. Bu Puji ini sudah banyak sekali melakukan penelitian dan penulisan buku terkait dengan pendidikan karir. Jadi silahkan rekan-rekan sekalian boleh cek di Google Scholar ya. Banyak nih pasti artikel dan juga publikasinya Bu Puji.
Aktivitas saat ini Bu Puji merupakan dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga peneliti di Lab Learning, Education and School Wellbeing Fakultas Psikologi UI dan juga Sekretaris Prodi Profesi Psikologi Program Magister Psikologi Universitas Indonesia. Saya mau nyapa dulu nih. Selamat sore Bu Puji. Selamat sore semua. Selamat sore Hadijah. Selamat sore Ibu. Ini nggak sengaja loh rekan-rekan saya dan Bu Puji pakai bajunya mirip ya. Baju hitam, jilbabnya coklat gitu. Itu sangat apa ya menandakan koneksi batin kali ya. Bagaimana saya dan Bu Puji padahal nggak janjian kayak gitu. Baik Bu Puji, apa kabarnya sore hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Sehat Bu baik Puji? sekali. Iya, Sehat. Ibu dari skala 1 sampai 10 seberapa excited nih Bu mau sharing dengan kita-kita semua di ruangan Zoom meeting ini? Dari 1 sampai 10, Ya. lihat pesertanya banyak terus 10. Oke, berarti udah gak sabar lagi nih seperti yang Pak Ari bilang, lebih cepat, lebih baik. Saya persilahkan kepada Bu Puji untuk menyampaikan materinya dan rekan-rekan selamat menyaksikan dan juga nanti rekan-rekan boleh ya untuk memberikan pertanyaan dan kita diskusi setelah sesi pemaparan. Kepada Bu Puji, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Hadijah. Eh, ini saya share dulu eh, materinya. Oke, sudah kelihatan? Sudah Bu Puji, silakan. Oke, ya, baik. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini adalah navigating your career journey, unveiling the secrets to passion and meaning. Nah, saya di sini sengaja memberikan background-nya dengan daun-daun, ya. Kalau kita lihat daun itu kan beraneka ragam, ya. Nah, jadi di sini yang mau dilihat juga adalah kita ini sebagai individu pasti punya minat yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi makanya di sini daun itu nggak selalu sama, ya. Jadi ada bermacam-macam daun-daunan, ya. Dan daun itu bertumbuh terus, yang menunjukkan bahwa eh, apa eh, minat kita kadang-kadang berkembang terus, gitu ya, tergantung dari pengalaman kita, kemudian apa yang mau kita putuskan di satu hari itu bisa nanti berkaitan dengan masa depan kita juga, seperti tadi katanya Pak Ari adalah eh, zaman sekarang itu kadang-kadang kita memilih sesuatu yang nggak sesuai dengan Iya, itu namanya. apa yang kita tekuni sekarang ini, gitu ya. Nah, makanya di sini saya menunjukkan ada aneka macam pilihan, ada aneka macam daun-daun. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Jadi kalau kita lihat di sini bicara tentang karir, pasti itu juga bicara dengan jalan hidup seseorang, ya. Dan diharapkan kita akan apa namanya nggak ada yang pengen lah pokoknya hidup kita itu selalu penuh dengan kesedihan, ya. Tapi kita pengen hidup kita bahagia, hidup kita bermakna untuk diri sendiri, untuk diri orang lain, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, ya. Nah, jadi ini adalah memang tujuan hidup manusia. Nah, kalau misalnya hal ini tidak terpenuhi, maka itu akan berdampak pada kondisi psikologi seseorang, ya. Betul. Jadi makanya misalnya seperti kita ketahui kalau kalau kita itu apa tidak mencapai apa yang ingin kita tuju, nah itu muncullah misalnya mungkin ada rasa tidak berguna, kemudian juga muncul stres, muncul ketidakbahagiaan, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, mengapa sih terjadi ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan itu? Nah, ini biasanya kan kalau kita lihat bahwa orang itu punya suatu keinginan, ya, punya keinginan. Jadi kalau misalnya hal yang diinginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita miliki atau kita sanggupi, maka itu akan muncul rasa nggak nyaman, ya, rasa tidak bermakna, rasa tidak bahagia. Nah, oleh karena itu sesuai dengan topik kita hari ini, gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu hal yang memang kita pilih sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tujuan hidup kita. Ya. Nah, sekarang saya mau mengajak para peserta yang sudah mencapai 70 orang ini, dikurangi dengan
para staf dari LPT juga ya, dan saya sendiri. Nah, bagaimana sih kita menemukan makna hidup dan mencintai karier yang kita pilih? Mungkin Anda di sini kalau saya lihat pesertanya ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah bekerja mungkin sudah bekerja, atau ada juga yang pelajar, atau barangkali ada juga yang jadi orang tua atau guru gitu ya. Gimana caranya kita menemukan makna hidup atau mencintai karier yang kita pilih deh. Misalnya kalau sekarang jadi mahasiswa gitu. Nah, bagaimana kalian mencintai karier Anda saat ini memilih jurusan atau menjadi mahasiswa di jurusan tersebut? Silahkan ditulis satu kata saja. Boleh ditulis di chat. Mungkin Silakan nanti Mbak rekan-rekan. Hadijah bisa Ya, bantu ya Mbak Hadijah siap, jawabannya apa saja. siap. Silakan rekan-rekan sekalian tuliskan bagaimana sih menemukan makna hidup dan mencintai karir yang kita pilih. Silakan. Mungkin masih sebagian masih mengetik ya. Kira-kira nggak apa-apa, ini kita sharing-sharing aja. Mungkin ada pengalaman personal atau juga mungkin selama ini. Oh, Mohon mohon maaf, maaf, sepertinya sepertinya mode chatnya nggak tidak bisa. bisa chat ya. Iya, Oke, baik. Oke, coba. Mungkin sekarang sudah bisa. Rekan-rekan kan boleh dikonfirmasi apakah sudah bisa. Mohon maaf tadi di mute dulu chatnya ya. sudah bisa, Kak. Oke, terima kasih. Silahkan. Bagaimana menemukan makna hidup dan mencintai karir yang kita pilih menurut pengalaman atau refleksinya rekan-rekan sekalian? Oke, ada jawaban dari Kak Maris Abdul, jujur terhadap diri sendiri. Oke, terima kasih Kak Maris Abdul. Mungkin ada jawaban lain? Gimana kita bisa menemukan makna hidup dan mencintai karir yang kita pilih? Silakan. Atau ada yang mau jawab langsung nih, on mic misalnya. Oke, kalau kata Kak Fariza, melihat dampak baiknya untuk sekitar. Terima kasih Kak Fariza. Kalau kata Kak Fitri, bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Oke. Kalau kata Kak Agung, Kak Teo Agung, maaf, senantiasa menemukan rasa ingin tahu. Kalau kata Kak Peter, melalui pengalaman yang diikuti refleksi diri. Oke. Kalau kata Kak Iin, sesuai passion. Oke. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban ini. Udah Makasih. lumayan beragam ya. Ya, Kalau katanya Kak Muhammad Rizky, karir selaras dengan visi dan misi diri. Kalau kata Kak Alifian, bilang belajar untuk mencintai karir kita. Oke. Oke, silakan kakak-kakak yang lain kalau misalnya mau menjawab juga nih sesuai dengan bagaimana sih bisa menemukan makna hidup dan mencintai karir yang dipilih. Kalau kata Kak Sonia, everything happen for a reason. Jadi belajar untuk melihat dampak positif yang ada buat diri sendiri dan orang di sekitar. Oke, mantap. Kalau kata Kak Stefanus, mengenal diri sendiri terlebih dahulu. good. Oke, ini ada Kak Alma Safira yang mengangkat tangan. Apakah Kak Alma mau langsung menjawab pakai mic? Silakan Kak. Eh, Silakan. Bagaimana menemukan makna karir dan mencintai karir yang kita pilih? Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Alma Safia Ramadhani. Aku dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Terima kasih juga atas kesempatannya, Kak Hadijah. Jadi, kalau misalnya menurut aku, pengalaman aku itu adalah mulai dengan mencari hal-hal yang lebih membuat kita itu merasa bersemangat dan berkontribusi positif juga kepada orang lain. Terus jelajahi sama minat kita dan karir kita yang sesuai dengan passion dan tujuan hidup kita mungkin ya. Terus terus explore diri juga dan membuka diri terhadap pengalaman baru untuk menemukan makna yang lebih dalam dalam hidup gitu. Mungkin contohnya yang real life seperti aku sekarang karena aku di sini kelas 12 SMA yang mau ke UI juga. Jadi aku ikut event-event yang diadakan oleh UI. Mungkin itu, Kak.
Oke. Baik, terima kasih banyak Alma, luar biasa nih. SMA tapi udah tadi memberikan jawaban yang menurut aku keren banget sih Kak Alma ya. Katanya mencari sesuatu yang bikin kita tuh ngerasa semangat gitu. Terus kita lihat lagi di sekitar kita apa sih yang menemukan itu semua kayak gitu ya. Terima kasih Kak Alma untuk jawabannya. Wah, ini luar biasa banyak banget nih jawaban-jawaban di kolom chat ya. Terima kasih juga untuk responsnya. Baik, gimana nih Bu Puji? Mau dilanjutkan? Oke, oke. Di sini saya lihat ada juga yang muhitna, muhitha, menerima karir dan dampak keputusan yang kita buat, mengenal apa yang jadi kebutuhan atau keinginan kita, dapat membantu bermanfaat orang lain, bikin happy orang lain. Oke, Rina, terima kasih. Dapat menjadi diri sendiri, bisa menjadi berkah untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, Herina. Kemudian, oke, sampai situ dulu. Ya, baik. Nah, kita lihat di sini begitu banyak ya pengalaman-pengalaman dari Anda sendiri ya masing-masing bahwa gimana caranya kita mencintai, mulai mencari, mulai menghargai apa yang yang kita lakukan, kemudian kita coba mencari apa sih sebetulnya diri saya itu seperti apa. Hal-hal ini nanti sebenarnya akan dibahas nih di slide-slide berikutnya. Tapi kita barangkali perlu melihat dulu bahasan bahasan awal-awalnya ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat di sini banyak yang bilang hidup adalah pilihan ya. Itu selalu didengung-dengungkan sedemikian rupa. Ketika kita menghadapi apa tantangan ya, terus selalu teman kita suka bilang, ya hidup ini kan pilihan. Hanya kenapa masuk ke sini gitu ya. Kita misalnya, aduh kok begini sih kita suka apa namanya mengalami kebingungan gitu ya pada saat kita mendapatkan. Nah, pada saat seseorang itu berada di pada beberapa pilihan-pilihan, maka pada saat itu pula dia berada pada situasi di mana dia harus mengambil keputusan ya. Coba kalau misalnya seperti tadi, apa yang Anda rasakan gitu, apa yang Anda lihat dari refleksi diri katakan bahwa karir itu bisa bermakna atau Anda bisa mencintai karir sendiri. Ada yang bilang tadi bahwa kita harus menilai diri sendiri dulu, kita harus paham dulu diri sendiri. Ya. Nah, jadi dengan dia menganalisa diri sendiri, tentu akhirnya jadi membuat suatu keputusan yang memang sangat berarti buat diri dia. Gitu. Coba di antara kalian, mungkin bisa resen di antara kalian, berapa orang di sini yang ketika harus memilih, pamannya nih, waktu di SMA, ya, kalau dulu, kalau sekarang memang katanya udah nggak ada jurusan, tapi ketika kalian waktu di SMA, bangku SMA, mesti memilih antara jurusan IPS, IPA, atau bahasa, ya. Berapa di antara kalian yang memiliki kebingungan antara memilih jurusan-jurusan itu? Silahkan kasih tanda di apa namanya di resen boleh atau bentuk tanda apapun. Silahkan. Ada berapa orang? Rata-rata memiliki kebingungan apa ya, lebih-lebih kalau misalnya punya minatnya yang satu di IPS, tapi orang tua bilang, jangan deh, jangan masuk sosial, aduh nanti mendingan masuk IPA, bisa jurusan kemana aja gitu ya, selalu begitu. Padahal kalau kita daftar di perguruan tinggi, kadang-kadang perguruan tinggi tidak mencantumkan harus jurusan apa, kadang-kadang gitu ya. Jadi akhirnya kita memang sebagai orang tua tuh kadang-kadang terlarut dengan pikiran-pikiran yang dulu. Oke, baik. Nah, jadi kita kalau misalnya ketika kita mau memilih sesuatu, itu pasti kita nantinya akan sampai pada tahap di mana kita harus mengambil satu keputusan. Antara mau lurus, mau belok ke kiri, atau mau belok ke kanan, atau bahkan mau ke belakang. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan karir, karena di sini kita bahas tentang gimana sih kita mendapat atau menjalani kehidupan kita sampai kita membuat keputusan karir yang cocok. Ya. Nah, di sini pasti ada beberapa hal. Jadi seseorang itu ketika dia mau memutuskan
karir tertentu itu pasti dihadapkan pada pilihan-pilihan ya sampai akhirnya dia menentukan satu pilihan tertentu ya. Nah, ketika kita menentukan pilihan itu bisa bermacam-macam caranya. Tapi ada nggak sih cara jitu ya kita membuat pilihan itu ya? Mungkin di antara kalian ada yang tanya dulu pada orang lain atau tadi misalnya siapa yang dari SMA Sukabumi. Nah, itu saya explore dulu. Setiap ada apa saya ikuti. Termasuk juga misalnya webinar-webinar atau seminar yang ada saya ikuti. Atau misalnya di satu perguruan tinggi diadakan apa festival karir barangkali. Nah, terus ikut di situ. Coba dilihat apa aja gitu ya. Terus kenapa dalam menentukan pilihan itu kadang-kadang seseorang itu mengalami kesulitan ya. Jadi tadi itu hidup pilihan, tapi ketika kita mau menentukan, oh, saya nggak bisa menetapkan ya antara mana nih yang mau saya pilih ya. Nah, kalau misalnya sudah mengalami hal-hal itu, terus apa yang harus dilakukan? Nah, ini adalah hal-hal yang mau kita bahas ya lebih lanjut. Saya apa namanya? Saya coba ulas satu-satu ya. Nah, di sini kita mesti juga perhatikan bahwa ketika seseorang itu harus membuat suatu pilihan karirnya, dia itu harusnya atau sejokianya dia punya kompetensi. Ya, Land dan Brown mengatakan bahwa ketika seseorang itu harus menentukan atau pilihan, maka dia itu perlu yakin, ya, perlu memiliki self efficacy, ya, dahulu untuk bisa apa yakin bahwa saya punya kompetensi untuk menentukan pilihan atau membuat suatu keputusan. Atau saya yakin bahwa saya bisa dan saya mampu untuk menjalani proses-proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu. Nah, ketika kita mau menentukan pilihan karir kita, itu pertama adalah kita harus punya kompetensi bisa menilai diri sendiri. Tadi ada di antara teman-teman yang menyatakan bahwa harus mengenal diri sendiri dulu. Ya, makanya kita harus tahu sisi positif dan negatif kita apa. Ketika kita sekolah, ya berada di bangku sekolah, kita menekuni pelajaran tertentu, kadang-kadang kok saya nggak bisa ya kalau pelajaran hitungan-hitungan gitu atau yang sifatnya kayak matematik atau fisika gitu. Tapi saya unggul kalau pelajaran sejarah atau pelajaran apa bahasa gitu ya. Nah, saya unggul di situ. Orang-orang yang bisa mengenal atau bisa mengetahui sisi positif maupun negatif dari dirinya, nah itu dia dianggap sudah punya satu kompetensi di sini. Jadi dia tahu, oh saya bisa menekuni bidang-bidang seperti apa. Ya. Namun kadang-kadang ada juga orang yang nggak bisa memahami dirinya sendiri. Dia belum tahu. Ya. Contohnya kalau misalnya kamu nanti mau kemana? Aduh kemana ya? Saya juga bingung. Nah, berarti dia belum cukup mengenal dirinya. Hanya terus ada yang bisa minta bantuan ke psikolog, bertanya, saya ini kira-kira cocoknya kemana sih? Tapi saya senangnya di bidang A, B, C, begitu banyak, saya bingung menentukannya. Jadi kita di sini psikolog biasanya membantu itu, memberikan arahan-arahan, kamu punya kemampuan atau punya minat ya, atau punya sisi positif, kemampuan-kemampuan yang unggul di bidang seperti apa. Kompetensi yang kedua adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi. Zaman sekarang kalian bersyukur karena begitu mudah mencari informasi ya. Untuk teman-teman yang berada di Gen Z, kemudian juga periode milenial itu begitu mudah mendapatkan informasi. Mau cari kerja aja udah ada job street, wah langsung dapat gitu ya. Dan itu banyak ya apa namanya ininya apa informasi-informasinya gitu. Kalau zaman saya dulu, maaf ya, ini cerita tentang zaman dulu. Mungkin Anda juga bisa tanya pada orang tua. Itu mesti cari di apa namanya, mungkin harus datang ke kalau misalnya kita di SMA mesti datang ke perguruan tingginya kadang-kadang gitu ya, atau bertanya pada alumni atau yang lainnya. Sementara kita nggak punya gitu data-data yang ada. Paling ada biasanya ada beberapa buku-buku di toko buku di
ya apa itu tersedia tuh apa namanya satu buku yang menunjukkan ini pilihan apa namanya pilihan jurusan-jurusan yang ada ya. Nanti bisa kerja di mana aja. Ada itu buku yang seperti itu juga ya. Nah, jadi di sini mendapatkan informasi itu bisa dengan berbagai macam cara termasuk anda mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi apa yang disajikan oleh LPT saat ini itu sebenarnya juga untuk memberikan informasi pada Anda-Anda semua sih kira-kira gitu ya, gimana caranya kita mengenal diri kita. Nah, kompetensi yang ketiga adalah kemampuan menetapkan tujuan. Jadi kalau kita sudah bisa memahami diri sendiri, kita tahu positif negatifnya, kita tahu keunggulan kita, dan terus kita sudah mendapatkan informasi, oh saya unggul misalnya di bidang apa seni gitu ya. Nah, terus saya coba cari mana nih eh, kalau saya mau melanjutkan pendidikan saya yang kaitannya dengan seni itu apa? Ada nggak seni yang hubungannya dengan misalnya bahasa? Atau ada nggak seni yang seni murni gitu ya? Atau misalnya seninya kaitannya dengan menciptakan lagu misalnya atau musik gitu ya. Nah, musik yang seperti apa nih saya cari? Nah, itu sekarang mudah sekali gitu ya. Nah, kalau kita sudah tentukan bidang-bidang yang memang mau kita dalami, maka kita bisa menentukan tujuan kita. Di sini orang yang biasanya sudah mempunyai kompetensi diri sendiri dan juga mencari informasi, nah dia biasanya sudah bisa menentukan tujuan. Ya, saya mau menekuni bidang ini. Ya, nah, dari dia menentukan tujuan, punya target hidup, buatlah rencana. Jadi bisa nggak? Dia punya nggak kompetensi untuk membuat perencanaan? Mereka-mereka yang biasa membuat target-target dalam hidup ini, kira-kira tahun ini saya mau menyelesaikan tugas saya apa, atau saya mau misalnya lulus dengan lulus di tingkat atau di semester ini dengan IP sekian gitu ya. Nah, dengan target-target itu maka kita juga terdorong untuk mencapainya. Jadi kita ada tujuannya, mau 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 apa, menyelesaikan tugas yang seperti apa ya. Nah, perencanaan-perencanaan itu tentu sudah ditentukan ya, misalnya oh kalau umpamanya nggak tercapai saya bisa punya plan yang lain ya. Jadi dengan punya rencana ini maka itu kita akan terarah, terbiasa untuk memiliki apa adanya kontrol, adanya regulasi pada diri kita. Jadi kita tahu kalau misalnya eh, punya masalah atau ada tantangan ini, saya harus bagaimana. Itu sebetulnya juga berkaitan dengan kompetensi yang terakhir, itu memecahkan masalah. Ya, nah jadi ketika seseorang itu mau menentukan pilihan karirnya, maka dia harus yakin bahwa saya punya kemampuan nih untuk menjalani suatu proses pengambilan keputusan karir, yaitu tahapnya mulai dari mengenal diri sendiri dulu gitu ya, baru kita bisa membuat perencanaan-perencanaan sampai akhirnya apa itu juga eh, sudah sampai situ. Nah, kita sudah harus siap gitu kalau misalnya mendapatkan masalah-masalah atau tantangan hidup, terus apa gitu ya, caranya bagaimana kita selesaikan sendiri atau kita perlu bantuan orang lain. Nah, ini biasanya berkaitan juga dengan bagaimana sih coping diri kita ya terhadap menyelesaikan suatu masalah, cenderung misalnya apa namanya lebih eh, me- mengaitkan dengan coba kita lihat masalahnya dulu apa, kita perlu bantuan nggak sama orang lain, atau saya coba dulu ya mengatasi sendiri. Nah, itu biasanya juga tergantung dari pengalaman dari si individunya. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika seseorang itu mengalami atau menghadapi pilihan-pilihan karir, nggak selalu smooth jalannya ya, jadi selalu ada rintangan-rintangan ya. Jadi ada orang yang susah sekali, nggak bisa menentukan itu apa yang harus saya pilih gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu dikatakan oleh Gati biasanya dia ada beberapa hal yang dia alami ketika mengalami kesulitan dalam memutuskan karirnya. Pertama adalah dia nggak siap pada proses pengambilan keputusan.
misalnya nih, dia sudah mau tingkat akhir, ya, terus eh, saya baru sadar loh nih sekarang udah masuk semester akhir ya, lalu terus apa ya yang mesti saya lakukan nanti? Ini ya saya, nah ini masih bingung apa yang mau dilakukan gitu ya. Sebenarnya kenapa sih orang-orang seperti ini tuh mengalami hal seperti eh, apa namanya tidak siap ini dalam proses pengambilan keputusan karir ya. Pertama adalah mungkin dia memang orang yang kurang motivasi ya untuk terlibat dalam suatu konflik. Biasanya kan memutuskan karir seperti tadi ini. Hidup ini pilihan, bisa ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke samping, ke apa namanya ke depan yang serong dan sebagainya. Nah itu apa namanya dia sendiri kalau dihadapkan pada itu, aduh saya rasanya nggak nggak suka deh dihadapkan pada pilihan-pilihan kayak begini. Karena apa? Biasanya mungkin dia punya pengalaman, biasanya selalu diarahkan. Udahlah, kamu masuk ke sini aja. Akhirnya dia nggak pernah punya tantangan hidup untuk apa? Untuk memutuskan gitu. Jadi selalu tergantung pada orang lain misalnya ya gitu ya. Nah, atau bisa juga sudah memutuskan lalu terus dapat dapat feedback misalnya yang nggak mendukung dia gitu ya. Nah akhirnya juga dia udah saya percuma deh kalau misalnya saya memutuskan juga akhirnya juga nggak disetujui juga gitu. Nah, akhirnya dia muncul perasaan atau dia memiliki nggak ada rasa namanya dorongan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan karir. Atau memang dia tidak mampu membuat keputusan, yaitu tadi tergantung pada orang, apa ya yang mesti saya lakukan. Barangkali memang kehidupannya dari kecil itu dia selalu sudah ditentukan, udah kamu ke sini, udah kamu uh, lakukan ini. Memilih kegiatan yang dia sukai itu juga sebetulnya bukan dia yang suka, tapi karena misalnya lebih banyak ditentukan oleh keluarga gitu ya. Kemudian adalah adanya irrational belief, ya, jadi kepercayaan yang tidak logis. Barangkali karena dia biasa mengalami kegagalan, akhirnya terus udah deh, saya nggak melakukan itu deh, apa namanya, saya kan gagal terus. Nah, biasanya mereka-mereka yang misalnya sudah mengalami hal-hal yang tidak memotivasi dia, ya, jadi dia akhirnya punya anggapan bahwa saya kan selalu gagal, jadi tidak ada rasa positif ya dari diri dia, jadi nggak ada anggapan positif untuk diri dia. Itu kalau berkaitan dengan proses pengambilan keputusan karir. Bagaimana kesiapan dia orang yang siap apa enggak. Jadi kalau misalnya kita melihat juga, oh saya nggak bisa yang menentukan saya mau kemana. Itu sebenarnya proses sulitannya ada di mana. Apakah ketika mau melakukan pengambilan putusan itu sudah mengalami apa namanya ketakutan, atau ketika eh, sudah tahu nih, oh saya harus memutuskan, tapi saya nggak ngerti harus gimana. Nah, ini adalah proses yang kedua. Nah, di sini dikatakan adalah kurang informasi. Tadi kan kalau kita lihat dari pandangannya Land dan Brown itu dikatakan bahwa eh, hal yang kedua sesudah dia mempunyai pemahaman akan dirinya adalah dia harus bisa mencari informasi. Nah, orang-orang yang kesulitan dalam memutuskan karirnya itu biasanya dia kurang informasi. Informasi tentang apa sih? Tentang proses pengambilan keputusan itu sendiri. Itu tadi karena dia biasa diarahkan, akhirnya dia nggak tahu gimana sih cara-caranya kalau misalnya kita harus memutuskan sesuatu, ya kan mestinya dipertimbangkan dulu. Kalau misalnya saya caranya begini, nanti harus bagaimana gitu. Paling enggak dia mesti mempertimbangkan juga dampaknya apa nih kalau misalnya gagal. Jadi tahu misalnya plan apa yang mesti dilakukan gitu ya. Kalau berhasil gimana, kalau nggak berhasil bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin dia juga kurang informasi tentang dirinya sendiri. Itu tadi, nggak mengenal diri dia sendiri. Dia kok cukup tahu apa sih sebetulnya yang saya suka, apa sih sebetulnya yang apa saya eh, punya kemampuan yang positif dari diri saya. Kenapa bisa timbul itu? Itu tadi yang pertama. Karena dia juga nggak tahu
ketika misalnya dia biasa ditentukan, udah kamu masuk ke sini. Tadi kan ketika dia katakan tidak siap karena biasa ditentukan, akhirnya dia juga nggak tahu saya ini unggulnya di mana ya sebenarnya ya. Karena selama ini saya selalu menetapkan sesuatu itu selalu dibantu oleh orang lain gitu ya. Kemudian ada juga kurang informasi tentang pekerjaan. Nah, ini tentunya untuk Anda-Anda yang mau masuk ke dunia kerja ya. Jadi memang kalau saya sekarang masuk misalnya jurusan umpamanya eh, di biologi gitu ya. Nah, ini kira-kira pekerjaan apa ya nantinya gitu ya. Kalau sekarang gampang, kita bisa cari-cari. Nah, tapi untuk orang-orang tertentu kadang-kadang dia sendiri nggak tahu gimana caranya mencari informasi itu. Sehingga akhirnya dia juga tidak mendapatkan eh, eh, apa, data-data yang cukup nih tentang pekerjaan. Jadi kalau dia kurang informasi tentang satu pekerjaan, akhirnya misalnya ada lowongan ke sini, oh ya saya ikut aja deh, saya coba masuk ke situ. Benar nggak nih? Oh ini bukan bidang saya, lagi ke bidang yang lain, ke kerjaan yang lain gitu ya. Karena dia nggak cukup mengetahui eh, apa yang kira-kira cocok dengan bidang yang dia tekuni atau barangkali juga dengan minatnya dia ya. Nah, kemudian kurang informasi tentang cara untuk memperoleh berbagai macam informasi. Ya, sekarang itu begitu banyak ya caranya. Kalau dia misalnya hanya terpaku, ya udah deh saya percaya sama dosen pembimbing saya misalnya karena dia tahu dari saya mulai semester 1 nih keunggulan saya di mana, ya udah saya ikutin apa yang informasi dari beliau aja gitu. Tapi sekarang begitu banyak apa saluran yang tersedia ya. Nah, jadi Anda juga di sini perlu mengembangkan diri, perlu explore ya eh, bagaimana caranya untuk mendapatkan macam-macam informasi yang tersedia itu ya. Jadi makanya di sini kalau dilihat kurang informasi ini kita barangkali perlu eh, punya lingkup pergaulan yang cukup luas ya, perlu punya wawasan yang luas bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang itu begitu mudah mencari informasi gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu uh, kita miliki juga. Nah, kesulitan yang lain ketika seseorang itu kesulitan dalam mengambil keputusan dalam karirnya adalah udah dapat nih informasi, tahu informasinya, tapi ternyata informasinya tidak konsisten, tidak searah, gitu ya. Nah, apa? Kadang-kadang informasinya nggak reliable. Jadi misalnya kata si Anu atau kata apa namanya sekarang ini boleh kok semua jurusan masuk ke perguruan tinggi jurusan apapun nggak terbatas misalnya IPA atau IPS gitu ya. Kata siapa? Tapi itu katanya, saya nggak tahu pasti juga. Nah, jadi kan ini kita mesti tahu benar ya. Ketika kita menekuni sesuatu, itu juga kita harus dapatkan informasi yang benar-benar bisa eh, apa namanya bisa dipercaya gitu ya. Jadi kita juga harus tahu, misalnya tadi berbagai macam cara kita bisa dapatkan, tapi kita juga harus tahu informasi dari apa namanya dari misalnya pekerjaan, nah itu yang bisa dipercaya tuh dari mana gitu ya. Nah, kemudian juga adanya konflik internal. Nah, ini biasanya terjadi kalau si individu itu punya banyak minat atau punya keinginan yang eh, umpamanya kayak tadi, saya mau masuk ke jurusan A, B, C, saya nih kayaknya tiga-tiganya bisa nih gitu ya. Oh, saya tuh minat saya ke sini, ke musik iya, terus juga saya suka pada hal-hal yang kreatif, saya juga orang yang berpetualang gitu ya misalnya. Umpamanya saya juga bisa kok kerja di belakang meja gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia mengalami konflik sendiri. Jadi saya sebaiknya masuk kemana ya? Ini juga bisa dialami karena dia mengalami konflik dalam dirinya sendiri ya. Jadi minat-minat itu saling bertentangan. Kemudian ada juga karena konflik eksternal. Ini tadi yang saya tanya, yang saya utarakan. Ketika kita pertama kali eh, mesti menentukan jurusan apa yang mau kita apa kita tekuni, terus
antara IPA IPS, kemudian orang tua bilang udah masuk jurusan A aja, sementara kita maunya ke B gitu. Jadi atau justru antara ibu sama ayah bertentangan gitu. Udahlah, kamu perempuan jangan jauh-jauh gitu ya, kuliah di sini aja gitu ya. Jangan keluar kota gitu. Kamu kan perempuan, tapi sementara ayahnya boleh kamu kemana aja gitu. Nah, itu konflik eksternal ya. Jadi antara orang-orang di sekitar kita atau keluarga kita itu punya arahan ke dalam diri kita itu hal-hal yang berbeda. Itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan kenapa seseorang itu mengalami kesulitan dalam memutuskan. Jadi pertama karena dia tidak siap, kemudian yang kedua adalah karena dia ada masalah dalam diri dia sendiri, uh, dimulai dari dia nggak cukup mengenal, dia juga tidak tahu bagaimana cara mencari informasi, atau yang ketiga, dia sudah tahu dapatkan informasi, tapi ternyata informasi itu saling yang udah dia peroleh, ternyata misalnya karena masukannya bukan dia cari sendiri, tapi juga masukan dari orang-orang lain. Nah, itu akhirnya mengalami pertentangan-pertentangan. Nah, ini yang membuat seseorang itu jadi bingung ya dalam memutuskannya. Nah, ini biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan ini yang membuat seseorang akhirnya eh, apa, dia selalu sampai sekarang misalnya, jadi saya kemana ya? Dia bingung gitu ya. Sesudah dia menekuni satu bidang tertentu, kok saya kayaknya nggak menemukan hal yang cocok ya dengan diri saya. Itu yang terus akhirnya nanti malah efek ke depannya adalah bisa berdampak barangkali kalau sudah menekuni sesuatu terus seperti timbul rasa bosan, kemudian ada eh, kondisi di mana tidak motivasi menekuninya, atau barangkali ada juga yang pindah ke jurusan yang lain atau pindah ke bidang yang lain ya yang dirasa lebih cocok. Oke. Nah, sekarang kita kalau misalnya melihat dari berbagai hal itu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seorang itu mengalami kesulitan dalam memutuskan karirnya, atau eh, bagaimana caranya, kenapa seseorang itu jadi yakin gitu ya dengan pilihan-pilihannya. Nah, ini pasti kita mesti melihat juga apa yang menyebabkan bisa terjadinya hal seperti itu. Nah, ini apa namanya nggak bisa lepas dari bagaimana faktor dalam diri dia dan juga faktor di luar diri dia. Nah, saya di sini mengemukakan beberapa hal yang sebetulnya banyak juga diteliti oleh para mahasiswa saya yang yang menekuni bidang ini. Ya. Nah, jadi beberapa dekade terakhir itu kami di Fakultas Psikologi beberapa mahasiswa itu tertarik untuk membuat penelitian-penelitian yang kaitannya dengan karir. Lebih-lebih sekarang itu dengan adanya kurikulum MBKM ya, jadi mahasiswa kan harus magang ya. Terus mereka bilang dari pengalaman ada yang menyatakan, Mbak, saya kok sesudah magang itu malah jadi bingung ya. Atau ada juga yang bilang, oh saya jadi lebih yakin nih bidang-bidang ini yang mesti saya tekuni. Nah itu sebetulnya kenapa bisa terjadi. Pertama faktor internal yang membuat seseorang itu bisa yakin ataupun mengalami kesulitan itu biasanya minat. Ya, makanya kadang-kadang ada yang menyatakan passionnya kemana, atau dia sebetulnya minat saya kemana sih gitu ya, arahnya kemana. Setiap orang itu punya minat yang berbeda-beda dan minat ini bisa berkembang. Artinya ketika misalnya kita berada di satu lingkungan tertentu, kemudian dengan pengalaman-pengalaman, mungkin juga ikut organisasi atau misalnya ikut pengalaman bersama pembimbingnya, ikut penelitian yang tadinya nggak ngerti misalnya atau nggak suka penelitian, tapi ternyata karena dia memang punya minat interaksi sama orang lain, terus waktu mengumpulkan data banyak berinteraksi dan juga wawancara orang lain, nah, terus di situ jadi muncul, iya menarik juga ya ternyata meneliti ini. Nah, itu yang membuat seseorang akhirnya minat pada sesuatunya berkembang. Terus bisa juga memang kaitannya dengan kepribadian. Ada yang bilang kalau atau dari penelitian-penelitian dinyatakan bahwa orang-orang yang
yang kemudian dia juga selalu punya target-target tertentu. Nah, itu biasanya dia adalah orang yang sudah dia yakin apa yang mau dia capai. Tapi misalnya kalau orang yang selalu pencemas ya, terus dia ini benar nggak ya, ini betul nggak ya, nah ini akan membuat dia mengalami kesulitan dalam memutuskan karirnya. Motivasi seperti tadi yang saya katakan. Tadi kesulitan aja muncul karena dianya nggak punya motivasi. Di sini juga kita mesti perhatikan, seseorang itu punya motivasi lebih banyak karena motivasi dari diri dia sendiri atau dari luar. Artinya banyak ditentukan perlu dukungan dari luar atau dia misalnya juga tahu umpamanya, oh kalau saya ini kok ada hasilnya ternyata. Nah, eh, itu kan dia melihat ada efeknya ya dari luar. Jadi dia termotivasi karena ada efek dari luarnya. Tapi bisa juga seseorang memang sudah yakin dari diri sendiri dan dia sudah memiliki tujuan hidup, mau mau apa yang dicapai. Nah, jadi di sini motivasi internalnya yang banyak berperan. Nah, kemudian self efficacy. Nah, self efficacy ini tadi kaitannya dengan keyakinan. Seberapa yakin seseorang apa memiliki kemampuan dalam hal apa ya. Nah, ini biasanya tergantung juga dari pengalaman si individu dalam proses belajarnya ya. Jadi apakah dia misalnya terbiasa atau punya pengalaman-pengalaman memang mendapatkan pengakuan, apresiasi dari lingkungan gitu ya. Atau dia misalnya melihat orang yang berhasil tuh seperti ini ya. Terus dia akhirnya melihat efek dari orang lain, mungkin tokoh atau keluarganya atau ada orang tuanya yang dia berhasil terus mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Nah, itu jadi muncul, oh iya, ya, saya mau seperti itu gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya self efficacy ini muncul karena uh, mungkin kondisinya dia gitu ya. Jadi orang yang misalnya pencemas atau orang yang secara fisik itu nggak mampu itu juga membuat kadang-kadang uh, mengurangi keyakinan dirinya. Selalu ada timbul pertanyaan, saya bisa nggak ya kira-kira gitu ya. Itu antara lain yang kaitannya dengan self efficacy, munculnya self efficacy. Jadi biasanya kalau dia yakin, nah, itu akan uh, orangnya jadi bisa memutuskan, tahu apa yang dia lakukan. Ya, grit ini juga menjadi satu hal yang apa namanya uh, menjadi hal-hal yang dirasakan bisa membuat seseorang itu yakin akan apa yang mau dia capai gitu ya. Jadi eh, gampang putus asa nggak sih orangnya gitu ya. Kalau di grit ini kan justru dia orang yang punya daya juang ya, punya keinginan untuk selalu berhasil ya, walaupun sudah jatuh berusaha bangun lagi ya, kaitannya ke sana. Kemudian growth mindset, terbuka pikirannya, selalu berkembang, mau maju gitu ya. Ini juga akhirnya dia cari informasi terus nih ya, berusaha untuk mencari sekarang bidang ini kayaknya saya kurang nih ya, jadi berusaha terus untuk mengembangkan diri dari apa yang sudah dia tekuni. Kemudian proaktif di sini lebih ke ada inisiatif nggak dari dia untuk mencari hal-hal seperti itu. Beberapa penelitian menyatakan bahwa orang yang memiliki kecenderungan proaktif ini dia biasanya punya eh, keyakinan dalam memutuskan karirnya. Itu beberapa faktor internal yang sudah banyak diteliti oleh teman-teman atau mahasiswa saya. Nah, di samping itu juga gaya pengambilan keputusan karir. Nah, ini juga dikatakan lebih banyak gaya pengambilan keputusannya menunggu masukan dari orang lain atau memang dia sendiri ya yang menganalisa. Ini juga terjadi apa namanya diangkat ya dari penelitian. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara faktor eksternal. Jadi ternyata dari penelitian-penelitian yang ada itu meskipun seseorang itu sudah memasuki dunia magang ya dia misalnya sudah ikut magang kemudian juga apa namanya hmm, dunia magang kemudian dia sudah tahu mau kemana ternyata faktor eksternal itu
kuat ya gitu, punya peran besar ya. Dukungan sosial, dukungan dari orang tua atau dari pihak-pihak yang signifikan itu sangat berperan ternyata pada sebagian eh, mahasiswa yang mengikuti program magang atau MBKM ya. Nah, ini salah satu penelitian yang terangkat baru-baru ini adalah ternyata dukungan sosial itu bisa membuat orang itu jadi bisa menyesuaikan diri pada karirnya nanti. Jadi dia nggak mengalami kebingungan gitu dalam dalam apa namanya dalam pilihan-pilihannya dia. Padahal kan kalau dia sudah dewasa harusnya misalnya dia eh, orang-orang yang dikaitkan juga dengan orang-orang yang dia proaktif, bisa menilai diri dia sendiri. Nah, tapi ternyata itu kalau dikaitkan dukungan sosial tuh masih punya peran yang besar gitu ya pada diri si para mahasiswa ini ya. Jadi kalau dilihat mungkin juga karena ketika mereka magang itu mereka butuh mentor, mereka butuh arahan-arahan itu mesti bagaimana. Karena kan kalau dilihat saat ini yang ikut MBKM itu rata-rata memang masih misalnya langsung yang tadinya kuliah, kuliah terus kemudian dia harus magang gitu ya. Memang ada beberapa sih yang dia sudah mulai magang ketika misal atau sudah mulai kerja-kerja itu ketika dia misalnya di semester 3 ya. Sekarang kan begitu masuk semester 6 baru magang gitu. Nah, mereka-mereka mungkin yang tadinya kuliah terus kemudian baru magang, nah itu barangkali memang mereka butuh dukungan gitu ya dari sosialnya. Kemudian sikap orang tua terhadap karir. Nah, ini biasanya ada ciri khas tertentu nih dari orang tua. Sikap orang tua yang seperti apa? Apakah dia orang yang orang tua yang memberikan arahan tapi juga tidak terlalu apa ya? Jadi sambil diskusi gitu, kenapa sih kamu masuk ke sini? Jadi nggak mengarahkan. Tapi ada juga orang tua yang sudah langsung gitu mengarahkan udah kamu lebih baik masuk ke sini aja gitu ya, masuk jurusan ini atau kamu kerja di bidang ini aja, kamu kan latar belakangnya pendidikan kamu di sini. Jadi biasanya anak-anak langsung, tapi ya nah, udah nggak bisa enggak, kamu lebih cocok ke sini gitu ya. Akhirnya dia jadi mengikuti tanda kutip saran-saran dari orang tuanya. Nah ini biasanya orang tua yang punya sikap seperti ini adalah dia yang cenderung menentukan. Tapi ada juga orang yang mungkin sikapnya lebih demokratis ya, jadi lebih melihat positif negatifnya, alasan-alasan si anak juga dipertimbangkan. Dan ada juga orang tua yang nggak mempedulikan, mau kemana aja terserah. Nah ini biasanya anak-anak yang eh, terlalu dilepas, nah sementara mereka masih memerlukan dukungan dari lingkungannya, ini terasa ini benar nggak ya? Itu mungkin yang muncul sehingga akhirnya ketika dia harus memutuskan satu bidang tertentu harus kemana, nah dia masih butuh arahan dari orang lain. Nah, kemudian kesesuaian karir anak dengan orang tua. Nah, ini termasuk salah satu penelitian yang juga diteliti oleh peneliti Indonesia awalnya ya dari Undip. Nah, eh, karena pola asuh di tempat kita itu kita nggak bisa melihat sikap orang tua yang otoritatif, otoriter, ataupun yang permisif. Tapi orang tua itu karena begitu banyak punya peran pada anaknya, jadi kita juga bisa melihat kadang-kadang ada orang tua itu tadi yang kaitannya dengan konflik internal eksternal. Ada orang tua yang apa mengarahkan sesuatu sehingga mengarahkan karir sesuatu yang tidak sesuai. Tapi ada orang tua yang mengarahkan anaknya karir tertentu yang sesuai. Nah, jadi di sini dilihat bagaimana sejauh mana kesesuaian karir yang dipilih oleh anak dan juga yang diinginkan oleh orang tua. Itu juga diteliti. Kemudian dukungan orang tua tadi sudah dibahas sedikit, dikaitkan juga dengan dukungan sosial. Nah, jadi di sini kita juga
mengawinkan ya dari penelitian-penelitian yang ada, kita mengawinkan internal eksternalnya itu dijadikan satu juga ya, karena nggak mungkin seseorang itu cuma faktor internal aja, pasti eksternalnya juga punya peran gitu ya, itu yang dilihat. Nah, kemudian kalau kita lihat, jadi terus sebenarnya gimana sih gitu ya, Eh, kita terus harus bagaimana nih kalau seperti ini. Ini ada sedikit saran-saran sih sebenarnya, tapi saya rasa ini baru sebagian. Pasti di antara Anda ada yang punya pengalaman yang berbeda. Gitu. Pertama, memang kita mesti mengenal diri kita. Ya, kita mesti tahu kekuatan dan kelemahan kita. Pengalaman-pengalaman kita selama ini tuh coba ditelusuri lagi. Sering-seringlah berefleksi diri, apa sih sebetulnya yang kita eh, punya kekuatan kita tuh apa yang kita lemah gitu ya. Benar nggak ini kelemahan ini memang memang nggak bisa diubah atau misalnya udah nggak bisa diperbaiki lagi sehingga memang saya nggak bisa untuk bidang-bidang yang seperti ini. Nah itu Anda perlu tahu ya tentang kekuatan dan kelemahan. Kemudian juga tetap positif pada hal-hal yang dimiliki gitu ya. Kita jangan terlalu melihat orang lain, jangan bandingkan diri kita sama orang lain. Dia berhasil ya, sementara saya gini-gini aja gitu ya. Nah ini banyak nih biasanya eh, apa eh, para kaum muda yang sekarang itu kayaknya kalau melihat temannya udah berhasil sampai mana terus, "Duh, dia udah sampai sana ya, saya kok gini-gini aja," nah, terus langsung bingung gitu ya, atau misalnya mengalih apa kayaknya kok saya gagal gitu ya. Kemudian carilah informasi sebanyak-banyaknya. Anda hidup dalam masa sekarang pasti eh, banyak tersedia berbagai macam tawaran-tawaran ya dari media sosial, dari jejaring sosial, mengembangkan diri itu banyak sekali kegiatan-kegiatan. Anda nggak harus pergi ke satu tempat di mana kegiatan itu berlangsung karena biasanya juga seperti sekarang ini pertemuan kita lakukan secara online gitu ya. Jadi pengembangan diri itu perlu ya. Itu termasuk juga salah satu cara mencari informasi. Ketika kita hidup di dunia pendidikan ya, di dunia akademik ya, di sekolah kita terlibat di organisasi, di perguruan tinggi kita terlibat di organisasi, ikut juga kegiatan yang memang jadi hobi kita. Nah, itu juga merupakan pencarian informasi untuk lebih menentukan, oh ya, saya memang minat saya ke sini. Barangkali itu bukan suatu bidang yang mau ditekuni. Misalnya, Anda berminat pada musik, gitu ya, terus terlibat dalam kegiatan, umpamanya orkes di perguruan tinggi. Lalu kemudian eh, itu akhirnya jadi suatu hobi yang bisa dikembangkan. Itu juga pengembangan diri. Dan sekarang itu penting sekali hal-hal yang menjadi hobi itu dikembangkan gitu ya. Kenapa? Karena kerjaan kita juga sudah banyak ya. Sekarang kan tuntutan pekerjaan mesti cepat, mesti punya deadline. Orang kalau hidup dalam deadline terus, dalam kerjaan yang mesti cepat terus, itu kan juga mesti menyeimbangkan dirinya ya. Harus ada hal-hal yang untuk diri sendiri. Tuh, carilah hobi, carilah sesuatu yang memang ditekuni. Nggak apa-apa main biola, suaranya agak-agak fals gitu. Atau kita nyanyi dengan suara yang sumbang-sumbang dikit gitu ya. Tapi paling tidak itu jadi membuat diri kita lebih sehat ya. Kemudian biasakan membuat perencanaan atau tujuan ya. Biasa latihan untuk meregulasi diri kita gitu ya. Jadi tetapkan target apa sih yang mau kita selesaikan dalam minggu ini gitu. Atau kita selalu menentukan saya kalau hari Senin sampai Jumat itu memang bekerja atau itu memang mengurusi hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan saya atau dengan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa gitu. Tapi kalau Sabtu Minggu sudah itu kegiatan yang memang untuk saya sama keluarga atau saya sama teman-teman saya gitu. Jadi ketika masuk hari Senin kan bukan lagi Senin sesuatu yang kayaknya gimana gitu ya, sesuatu yang aduh udah minggu pertama lagi. Kalau seperti itu kan kayaknya masuk ke hari yang baru atau minggu yang baru kayaknya ya udah turun apa menurunkan gitu ya, membuat kita jadi demotivasi. Kemudian belajar mengatasi masalah ya, belajar menghadapi tantangan ya. Karena kita di sini juga mesti tahu tidak selalu mendalami sesuatu itu selalu ada
kondisi-kondisi selalu punya kondisi yang mendukung atau jalannya begitu lurus seperti jalan tol atau nggak ada lubang-lubangnya. Tapi selalu ada satu saat di mana kita harus siap menghadapi adanya tantangan, adanya hambatan. Kenapa? Karena dari situ justru diri kita jadi berkembang. Nah, itu makanya ketika pohon itu tidak bisa tumbuh dengan subur, makanya kan mesti ada disiram, diberi pupuk mungkin. Itu peran-peran dari kadang-kadang dari lingkungan, kadang-kadang dari diri sendiri juga mesti berusaha untuk tetap tumbuh. Ya, nah saya rasa itu ya mungkin akan lebih enak kalau kita diskusi di sini. Ya silakan Mbak Hadijah. Terima kasih banyak Bu Puji Ya untuk paparannya. sama-sama. Luar biasa Oke. ini. Aduh, aku apalagi tadi waktu Bu Puji ngomong kayaknya anak zaman sekarang tuh kalau ngelihat temennya nih update tuh kayaknya dia udah di magang di sana di sini. Saya agak flashback gitu loh Bu. Jadi memang ada masa-masa di mana saya merasa wah kok dia udah bisa ini, dia udah bisa itu, saya bisa apa kayak gitu-gitu. Jadi terus-menerus membandingkan diri sama teman-teman padahal kalau yang dipaparkan Ibu tadi ya kita masing-masing punya faktor eksternalnya beda. Internalnya beda, minatnya bisa jadi beda. Mungkin yang menurut kita keren ya, teman kita udah bisa ini dan itu. Kalau kita jalanin, jangan-jangan itu bukan buat kita kayak gitu. Jadi menarik sekali gitu bahwa harus kenal diri kita dulu tadi Ibu bilang ya. Terus juga kita coba lihat kekurangan kelebihannya sampai kita bisa bikin tujuan, gimana bisa bikin planning kayak gitu. Nah, Ibu terima kasih banyak nih untuk paparannya. Saya yakin Sama-sama. teman-teman udah di sini udah nggak sabar gitu ya untuk memberikan pertanyaan. Silahkan langsung saja dituliskan di kolom chat pertanyaan dari rekan-rekan sekalian dengan format nama underscore domisili underscore pertanyaannya. Tapi Bu, saya sudah mengantongkan satu pertanyaan terlebih dahulu nih dari Kak Alifian Oke. Ahmad yang bertanya nih Bu, berbicara kegagalan yang tadi Ibu jelaskan. Menurut Ibu, bagaimana cara kita dalam menjadikan kegagalan yang kita alami itu menjadi kekuatan positif di dalam diri kita? Jadi gagal tapi positif gitu ya. Gagal tapi positif gimana sih Bu caranya? Dan untuk meraih apa yang kita inginkan, terlebih kita menyadari gitu ya, banyaknya pesaing di luar sana yang kita minati dalam meniti karir kita ke depannya. Silakan Bu, mungkin ada tips konkretnya kali Bu ya. Kalau tadi kan Ibu sempat bahas tuh, kalau misalnya gagal kita bisa tumbuh lagi. Nah, gimana nih Bu? Gimana biar bisa jadi orang yang, aduh, kan kita tahu ya pesaingnya banyak di luar sana. Silakan Bu Iya, Puji. oke. Sekarang gini, kalau misalnya kita juga ketika kita mengalami kegagalan, memang pasti di awal-awal tuh ngerasa kok saya begini gitu. Ada masa di mana terus kita jadi jatuh gitu ya. Tapi di sini mungkin akan lebih baik juga kita apa melihat apa sih yang membuat kita gagal. Ya. Apa yang membuat kita jadi seperti ini? Misalnya gini, seperti eh, biasanya yang banyak terjadi kalau kita udah diwawancara gitu ya, wah udah sampai tahap ini, wah senang masuk tahap wawancara. Terus berikutnya, ya kok saya gagal gitu. Sementara sih saya udah nyiapin semua, kok saya gagal di sini gitu. Barangkali ada yang justru di tahap wawancaranya gagal. Ya biasanya kan kalau terakhir tuh wawancara ya kalau nggak salah ya. Nah itu kenapa ya? Ada Betul apa ya banget. sikap saya yang salah? Nah itu biasanya kita harus analisa juga. Coba kita refleksi diri. Itu pertama ya. Kita lihat apa cara saya bicara itu terlalu cepat atau saya mungkin juga saya nggak yakin ya jelasin sesuatu. Nah, gimana caranya? Mungkin kita nggak bisa dapat masukan dari diri kita sendiri gitu ya. Mm, Kita kadang-kadang perlu masukan juga dari orang lain. Memang saya kalau ngomong kayak apa sih gitu. Ngerti nggak sih? Dipahami mm, nggak mm. sih? Oh kamu tuh kalau bicara tuh ribet deh gitu ya. Mau bicara sesuatu hal tuh bisa muter-muter gitu. Jadi nggak jelas. Oh gitu ya. Gimana dong caranya? Nah itu. Kita belajar untuk menerima masukan dari orang lain juga. Ya, jadi bener nggak gitu. Kadang-kadang kita nggak siap untuk menerima kritikan itu atau menerima masukan itu. Jadi kayaknya duh, kita jadi down lagi gitu ya. Iya, Nah, justru betul banget justru Bu. makanya sekarang kita mesti ketika kita mau menerima masukan kita juga harus siap. Ya, saya pasti di sini akan dapat satu masukan yang yang mungkin akan apa namanya akan membuat saya jadi tambah jadi kurang gitu ya. Tapi
tolong dilihatnya bukan begitu, tapi dilihatnya tapi ini untuk kebaikan diri saya nantinya. Apa yang mesti saya lakukan itu. Jadi Baik. kalau saya rasa dan kita jangan merasa bahwa "Oh, saya gagal terus ya." Semua orang itu ada masanya mengalami satu masalah. Mhm. Tapi tiap orang itu masalah yang dihadapi itu kadang-kadang beda masanya. Ada yang masanya ketika dia masih kanak-kanak barangkali, ketika dia remaja, atau mungkin pada saat dia sesudah dia mau kerja atau gimana. Tapi ada juga yang oh, saya sekarang begini ya, jadi itu. Jadi justru di sini anggaplah tantangan atau barrier itu sebagai satu pembelajaran buat kita bahwa kita ini harus tumbuh, kita ini harus berkembang. Baik, tadi kalau mungkin bahasa lain itu sekarang bahasa kerennya stepping stone gitu. Jadi kayak batu Ya, aja kan nih abis gagal kemarin, mungkin gagalnya lebih keren dari yang kemarin gitu ya. Karena kita kalau tadi ya Ibu bilang penting banget minta feedback ya Bu dari orang-orang sekitar atau juga kita sambil coba review lagi gitu. Kira-kira saya kurangnya di mana dan juga jangan malu ya teman-teman untuk minta feedback supaya teman-teman jadi kayak next time punya kesempatan untuk misalnya wawancara lagi gitu ya. Teman-teman udah belajar dari kemarin. Jadi teman-teman setidaknya sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kemarin. Jadi gagalnya itu positif gitu ya. Semoga ya, cukup menjawab Kak Alifian Muhammad untuk pertanyaannya. Baik, saya izin move ke pertanyaan selanjutnya. Ada ya dari silahkan. Kak Iin Kayaknya Inaida. banyak nih ya. Iya, Oh, benar. banyak pertanyaan. Saya berusaha untuk menjawab satu persatu nih ya. Mudah-mudahan keburu Oke, waktunya. Iya, apa oke, pandangan Ibu Puji tentang pentingnya menggabungkan passion dengan kebutuhan pasar kerja? Bagaimana nih menemukan keseimbangan di antara keduanya? Silahkan Bu Puji. oke. Kalau bicara passion, terus pasar kerja ya, lebih-lebih sekarang ya. Tadi kan Pak Ari juga bilang begitu terbukanya untuk semua gitu ya. Jadi memang kalau zaman sekarang itu kita mau kemana aja bisa. Tapi di sini makanya kita juga mesti lihat arah kita kemana. Eh, Artinya mungkin aja kita menekuni satu bidang yang kayak tadi saya bilang bukan passion kita sebenarnya. Tapi barangkali karena udah deh sekarang saya masuk ke sini. Lebih-lebih itu saya ingat banget beberapa pengalaman juga. Kamu kenapa masuk sini? Ya habis saya bingung masuk kemana lagi. Udah di sini aja gitu ya. Kadang-kadang ada yang bilang begitu gitu ya. Saya sendiri nggak tahu kenapa saya bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi eh, di sini barangkali dia harus menemukan ya paling nggak eh, hal yang masih berkaitan dengan passion Anda juga. Ya. Saya ingat kemarin tuh ketika seseorang itu menekuni sesuatu hal, gitu ya, ketika dia kayak tadi deh contohnya, ketika misalnya dia yang tadinya nggak punya minat misalnya dalam meneliti, ya, atau menghitung-hitung, ngolah data gitu ya, nggak suka gitu ya. Tapi karena dia misalnya punya passion berinteraksi sama orang gitu ya, atau misalnya dia kerja dalam tim, itu bikin dia jadi semangat gitu. Ternyata saya suka nih bidang ini. Kenapa? Karena di situ dia berada dengan lingkungan-lingkungan yang memang klop sama dia. Kebetulan passion dia itu karena dia punya keinginan untuk selalu bekerja atau selalu harus ada orang lain. Itu akhirnya dia berkembang di situ. Makanya di sini ketika misalnya kita mau nanti memilih pekerjaan, kita juga mesti melihat gitu ya. Apa sih kira-kira bidang kerjanya? Gitu. Nanti ini seperti apa gitu. Saya orang yang bisa bertahan nggak dengan kerjaan yang misalnya harus gitu ya, yang stresnya tinggi gitu ya. Sementara saya waktu pas di kuliah, aduh kalau dapat deadline ini, aduh saya langsung panik. Nah itu mesti dipikirkan juga tuh kalau yang seperti itu. Kamu kuat nggak dengan bekerja terus tapi seperti ini? Makanya ketika misalnya kita mau menentukan mau masuk mana, bekerja di bidang apa, nah itu coba dilihat bidang kerjanya, dilihat secara benar-benar ini bidang kerjanya kayak apa. Mungkin kalau dilihat dari misalnya data-data yang ada, barangkali ada yang pernah punya pengalaman bekerja di
di situ. Nah, terus coba tanya pengalaman mereka gimana. Nah, makanya di sini cari informasi bukan cuma misalnya dari web aja, tapi mesti benar-benar melebar nih untuk masa sekarang ya. Baik, jadi coba dilihat dulu nih senengnya di mana dulu gitu ya. Terus kita tinggal mix and match gitu ya. Jadi kayak oh jangan cek dulu kerjaan yang mau kita apply misalnya oh yang lagi tren atau apa misalnya itu masih masuk nggak ya? Ada nggak ya sesuatu dari kita yang eh, inline lah istilahnya gitu dengan apa yang kita senengin gitu. Mudah-mudahan menjawab nih ya pertanyaannya Kak Iin Inayah terkait cara mencari balance antara passion dan juga kebutuhan pasar kayak gitu. Baik, aku izin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Rahma dari Depok. Selamat sore, sore Kak Rahma. Saya mau bertanya bagaimana agar menjaga motivasi untuk mencapai goal kita sendirian tanpa ada support system. Tadi ada juga kakak di atas yang bilang saya nggak pernah dapat support system kayak gitu-gitu. Hmm. Kadang saya merasa sia-sia meskipun hal itu bermanfaat karena nggak dapat support nih. Gimana ya Bu? Bisa nggak ya Bu kita semangat sendiri gitu, tetap kayak jaga semangatnya kayak gitu supaya bisa mencapaikan kita udah bikin goal tapi ya mungkin tidak semua orang cukup beruntung nih dapat support system dari sekitar gitu. Mungkin apakah ada support system yang bisa kita buat? Mungkin Bu, silahkan. Oke, ya. Nah, sekarang kita juga mesti lihat ya. Biasanya kita mendapatkan support system itu kalau misalnya ya nggak usah banyak-banyak. Kita misalnya punya teman yang cukup dekat gitu ya. Nah, seberapa besar sih teman kita bisa memberikan dukungan ke kita gitu ya. Barangkali Anda merasakan saya nggak pernah dapat support system. Nah, sekarang untuk support itu bisa macam-macam. Kadang-kadang tanpa dengan kata-kata ya, tapi misalnya dengan sikap, mau nggak aku bawain makanan nih, misalnya begitu support sistemnya ya kan. Kadang ada yang seperti itu juga kan ya gitu. Dan ini aku. Tapi ada juga yang misalnya memberikan dukungannya itu dengan apa namanya dengan memang kasih perhatian. Lu hebat ya gitu ya. Kamu memang bisa ya sampai seperti ini. Nah, sekarang perlu dilihat mana nih yang buat Anda memerlukan support system yang seperti apa sebenarnya gitu ya. Walaupun misalnya saya nggak pernah dapat dari mulai saya waktu kecil sampai sekarang tuh nggak ada. Barangkali juga karena dilihat selalu berhasilnya bagus terus gitu ya. Jadi akhirnya, aduh, udah jadi udah biasa aja, udah bagus kok itu gitu ya. Udah kan, jadi nggak mungkin nggak ada apresiasi dari luar. Tapi coba lihat kembali, barangkali memang bukan apa support yang Anda peroleh dari lingkungan yang dekat, tapi misalnya dari orang-orang yang jauh justru yang memberikan support untuk Anda, ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, sekarang mungkin nggak seseorang nggak pernah dapat support system, tapi dia tetap bisa apa, Berhasil mencapai goal. berhasil mencapai goal. Anda mesti ingat, kita juga perlu berterima kasih pada diri kita sendiri. Itu. Oh, Kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kita nggak pernah menghargai diri kita sendiri. Justru kita harus menghargai, iya ya, aduh aku udah selesai nih. Buatlah apa? Bisa juga Anda bikin jurnal gitu ya. Buat jurnal Anda tulis, oh hari ini aku berhasil gitu ya. Sekarang kan banyak ya, oh sorry, agenda sekarang soalnya adanya di HP ya. Tapi kalau Anda senang nulis, nah Anda bisa buat tuh catatan-catatan di mana Anda bisa refleksi di hari ini aku berhasil, aku bisa mencapai ini. Nah, itu Anda menghargai diri sendiri. Anda berterima kasih pada apa yang sudah Anda capai. Nah, itu bisa menjadi dorongan buat diri kita sendiri. Saya berhasil. Saya udah sampai mana? Oh ya, saya nanti mau seperti ini. Nah, itu yang bisa membuat kita belajar untuk refleksi diri. Coba dilihat, selama ini siapa sih yang membuat saya berhasil? Diri kita, orang lain, atau peliharaan kita, kucing kita. bahkan Kucing begitu. kucing ya Bu ya. Ya, betul. Ketika itu punya ikatan emosional dengan peliharaan kita kadang-kadang. Ketika Ya. kita mesti ngetik dan sebagainya, tahu-tahu terus semua orang nggak ada yang perhatian. Tahu-tahu kucing kita ada di sebelah kita, nemenin kita. Oke, nah itu kan juga sebagai support system buat kita Ya. gitu ya. Itu ya. Jadi saya rasa itu bisa jadi satu hal juga yang jadi pembelajaran kita.
Baik, terima kasih Bu Uji. Jadi support system tuh mungkin ya yang kita persepsikan eh, harus dari orang terdekat, dari orang tua, padahal bisa datang dari mana aja, nggak mesti sesuatu yang terdekat. Bahkan kucing pun bisa jadi support system. Dan tadi makasih banget nih Bu Puji udah meng-highlight bahwa kadang-kadang kita lupa support system terbesar kita Diri sebenarnya diri sendiri. kita gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengapresiasi seberapa jauh nih kita semua sudah melangkah gitu ya, sesulit apapun karena yang tahu kan kita sendiri gitu. Jadi kadang-kadang jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri kayak gitu. Baik, waduh luar biasa ini pertanyaannya semakin sore semakin banyak, tapi mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu saya Iya. izin membacakan satu pertanyaan terakhir. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab. Pertanyaan terakhir datang dari Ibu Virus Shiva dari Bekasi. Terima kasih sharingnya Bu Puji. Saya ingin bertanya, saya merasa lelah secara fisik dan mental apabila harus bekerja secara full time. Tapi realitanya saya butuh uang untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga. Bagaimana agar performa kerja saya tetap stabil dan merasa hidup bermakna meskipun ya rutinitas kerjanya tidak sesuai dengan mungkin apa yang passion kita kayak gitu kali ya. Silakan Bu Puji, gimana nih Bu? Kadang-kadang dilema ya, realitanya aduh butuh uang gitu, tapi ya ini nggak yang saya pengen-pengen banget sih sebenarnya gitu. Mungkin gimana nih Bu, biar Mhm. tetap bisa merasa hidup dengan kondisi yang seperti ini. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak Virus atas pertanyaannya. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya. Kita kadang-kadang memang perlu eh, membagi waktu kita gitu ya. Bekerja mungkin itu memang tanggung jawab kita ya. Jadi tanggung jawab kita di mana kita harus memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga. Tapi eh, coba kita juga perlu membagi waktu gitu ya. Kalau yang tadi saya bilang bekerjanya apa full time itu memang dari hari Senin sampai Minggu gitu ya, ya. Atau misalnya barangkali iya saya kerja memang hari Senin sampai Jumat gitu, tapi kan Sabtu Minggu saya mesti ngurus keluarga gitu ya. Ada juga kan yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi sekarang coba kita lihat, oke, kalau misalnya Senin sampai Jumat itu kerjaan kita di kantor, nah kemudian kita isi juga kegiatan-kegiatan dengan keluarga. Mungkin ketika kita misalnya harus sebagai ibu rumah tangga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kita libatkan juga dong orang-orang di rumah gitu. Ayo dong bareng-bareng kerjanya gitu ya. Nah, ayo sama-sama gitu kita ajak gitu ya. Misalnya masak bareng atau umpamanya beres-beres bareng gitu ya. Lebih-lebih kalau misalnya anak kita itu sudah uh, agak besar gitu. Biasanya mereka senang gitu ya kerjaan-kerjaan rumah. Dan di sini juga mesti diingat, ketika kita punya anak laki-laki, ya, anak laki-laki, nggak usah yang gede deh, yang kecil. Itu pekerjaan-pekerjaan seperti nyapu, kemudian cuci piring, itu perlu dilibatkan. Kenapa? Karena dari situ sebenarnya eh, apa, hal-hal yang kehidupan sehari-hari itu mesti diajarkan sejak kecil ya. Jadi jangan dibilang nyuci piring, nyapu itu adalah pekerjaan perempuan. Sekarang udah nggak ada ya. Justru nanti barangkali satu saat si anak laki itu harus pisah sama kita. Nah, terus masa rumahnya berantakan, terus ibunya yang mesti datang ke sana gitu ya. Jadi di sini mungkin menjawab pertanyaannya Mbak Virus adalah ketika kita lelah bekerja, sisihkan waktu, jangan terus kerja terus sampai malam ya. Ketika di rumah udah selesai, nggak ngomong pekerja. Sabtu Minggu itu adalah urusan rumah. Di situ usahakan kerjaan-kerjaan rumah itu sesuatu yang memang kita bekerja bersama-sama di rumah. Atau barangkali memang mesti melihat tadi apa yang jadi hobi kita. Mau nyanyi, mau kita bikin apa namanya eh, membuat tanaman, itu kan juga sesuatu yang artinya bukan kerjaan yang full time itu gitu. Ada sesuatu yang memang kita suka. Temukan hal lain yang memang Anda sukai, kegiatan-kegiatan yang Anda sukai. Karena dari situ kita biasanya bisa menyeimbangkan antara kehidupan kita dengan kehidupan yang benar-benar kaitannya sama pekerjaan. Ya, Baik. supaya kita lebih mindful. Oke?
Baik, terima kasih Bu Puji. Jadi kehidupan kita mungkin kalau full time 9 to 5 ya, tapi mungkin kita bisa cari meaning itu di 5 to 9 itu, yang di luar jam kerja itu ternyata bisa loh kita juga mencari hal-hal lain yang membuat kita senang sehingga bisa balance ya, mungkin melelahkan di satu sisi tapi rekan-rekan sekalian bisa punya sesuatu, masih banyak banget ruang untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan itu. Semoga cukup menjawab ya Ibu Virus. Terima kasih banyak sekali lagi ini untuk para rekan-rekan sekalian yang sudah menitipkan pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga sesi tanya jawab perlu kami sudahi. Tapi teman-teman sekalian, mudah-mudahan dari diskusi yang kita lakukan pada sore hari ini bisa menambah insight dan juga manfaat tentunya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu Puji, terima kasih banyak sudah membersamai kita selama 1,5 jam ini. Sudah banyak banget ilmu Ya, yang kita dapatkan ya sama-sama. Bu Puji Ya, terkait tentang gimana menavigasi karir, perjalanan karir kita. Terima kasih Ibu Puji. ya, sama-sama. Ini kalau yang bertanya masih cukup banyak, mungkin bisa juga mau di email ke LPT nanti biar bisa dilangsungkan ke saya. Nanti Oke, bisa, ya. boleh, boleh. Terima kasih. Oke, Wah, Bu Puji ini iya, memberikan apa namanya? Memberikan extend ya kalau pengen teman-teman masih ingin bertanya ke Bu Puji kayak gitu. Baik, makasih Bu Puji.